Ini dari Kesamben. Pekerjaan kita adalah tune up. Kronologinya kalau pagi dihidupkan agak sulit. Oh ya, di starter rada angel ya. Nah, berarti kalau pagi dihidupkan agak sulit. Kita mau memeriksa nozzle-nya juga kompresinya, karena ini saya mencurigai banyak oli di cartridge turbo ini. Jadi saya rasa ini kalau turbonya nggak masalah, berarti ya kompresinya agak ngobos kalau sudah ada oli di cartridge seperti ini. Nah, ini manifolnya juga basah seperti ini, berarti ini menandakan kompresinya bocor. Jadi ada uap oli yang masuk ke hisap oleh intake turbo ini. Nah, ini basah seperti ini. Sini juga basah. Kalau uap oli sudah banyak dan membawa oli menuju turbo, itu bisa dikatakan mungkin ini memang sudah ada gejala ngobos. Tapi ya kita cek dulu dengan kompresi meter, nanti bagaimana hasilnya. Ini nozzle-nya tekanannya rendah banget, ini cuma 155. Bagus sebenarnya, cuma tekanannya rendah. Ini akan kita tinggikan ke 185 biar standar. Yo, nomor 1 start. Oke, entek kompresi ini selikur, men. Saya nomor loro. Nomor loro, yo starter. Oke, nomor loro 19. Yo nomor 3. Wes, 20. Yo nomor 4 starter. Mentok di 21 wes. 21 bar. Jadi penyebab utamanya mesin ini sulit dihidupkan itu bukan karena nozzle-nya, tapi karena kompresinya yang kurang. Nozzle ngompol, nozzle kencing itu masih bisa dihidupkan kalau kompresinya itu masih baik. Kalau kompresi hanya kisaran 21, 19 itu startnya pasti panjang, kalau enggak ya berkali-kali baru bisa hidup. Penyebab mesin itu hidupnya sampai 3 kali, ini menurut pemiliknya hidupnya itu harus 3 kali start baru bisa hidup. Itu bukan dikarenakan karena nozzle-nya ya. Kalau nozzle itu nozzle dan browse pump itu selagi ada semprotan walaupun itu kencing, itu mesin itu masih bisa mudah dihidupkan walaupun kondisi nozzle sudah buruk. Tetapi kalau kompresinya sudah habis, itu tidak akan bisa hidup kalau dengan sekali cegreng, karena kompresinya tidak cukup panas untuk bisa membakar solar. Nah, kalau kita lihat nozzle ini kondisinya bagus ya, cuma tekanannya saja yang kurang tinggi. Jadi ini bukan masalah utama mobil tersebut sulit dihidupkan. Jadi masalah utama mesin tersebut sulit dihidupkan adalah kompresinya yang sudah habis, hanya rata-rata 19 sampai 21 bar saja. Untuk Panther 25 hal tersebut sudah kompresi yang di bawah standar, apalagi Panther 23. Panther 23 kompresi segitu pasti nggak akan bisa hidup kalau tidak lama dan starternya kencang. Ini Panther 25 saja kompresi 21 bar, di starter lama baru bisa hidup. Ini akan kita pasang kembali nozzle-nya dan akan kita hidupkan. Nah, permasalahannya hanya pada saat pagi hari baru awal start. Kalau sudah panas, mesin sudah lebih mudah hidupkan. Begitu teman-teman. Ini coba kita starter. Kondisi tekanan kompresi 20 bar itu bagaimana kalau di starter? Yuk starter yuk. Kalau sudah pernah hidup, hidupnya nggak kesulitan. Tapi masih kondisi mesin masih dingin seperti ini, asapnya pasti tebal. Nah, makanya ini seperti ini. Ini mesin masih belum panas ya. Sekarang akan kita tes di jalan.
sampai mesin panas dulu. Ini akan kita coba di jalan raya. Filter solar sudah diganti. Nanti tenaganya seperti apa kita rasakan. Dengan kompresi 20 bar itu seperti apa tenaganya. Ini mobil ini matic ya. Jadi kalau kita rasakan tenaganya, kayaknya kompresi 20 itu kalau dipakai lari sebenarnya ya seperti normal-normal saja. Entah kalau ketemu tanjakan gimana. Pastinya kalau ketemu tanjakan atau beban berat dia akan ngempos. Tapi kalau jalan lapang seperti ini rasanya hampir sama saja. Kalau saya rasakan begitu. Jadi ini mobil ini tekanan kompresinya hanya 20. Tapi kalau mesin sudah jalan di jalan raya itu, kalau tidak hafal itu akan serasa biasa saja. Jadi kendalanya hanya pada saat start pagi saja. Start dingin itu agak sulit, 3 kali starter baru hidup. Tapi kalau sudah panas ya sekali starter hidup. Jadi kalau sudah mobilnya itu mesinnya sudah hidup, itu sekali start jreng hidup. Tapi kalau start pagi sulit dia, 3 kali baru hidup. Kalau sudah hidup dipakai jalan ya hampir nggak kerasa kalau ketemu jalan lapang. Tapi kalau jalanannya pegunungan atau beban berat, dia akan tentu saja akan terasa sedikit, terasa pasti, karena standarnya 28 dan ini hanya 20 bar saja. Oke, ternyata emang benar. Jadi kalau gasnya digenjot itu akselerasinya tidak begitu terasa. Tapi kalau lapang terasa. Tapi kalau ketemu tanjakan dia digenjot kurang terasa, nggak seperti mobil yang normal. Dengan tekanan kompresi 20 bar, bagaimana kondisi mesin setelah dipakai jalan? Lihat setik olinya kira cabut, keluar asap yang seperti ini. Ini tekanan kompresi 20 bar. Tutup isian oli, kita lihat bagaimana kondisi tutup isian oli. Mesin sudah panas. Keluar asap yang seperti ini adalah tekanan kompresi 20 bar. Kita lihat asap knalpotnya. Ternyata asap knalpotnya malah bersih-bersih saja ya. Jadi yang bocor kompresi, ring shaker kompresi. Asap knalpot kelihatan tipis, tapi asap tutup isian oli malah lebih tebal daripada knalpotnya. Oke, jelas ya. Jadi tekanan kompresi 20 bar itu ngobosnya seperti ini kalau dilihat. Ini akan kita bandingkan dengan kondisi mesin yang baru saja kita turunkan mesinnya. Ini tadinya juga ngobos, setelah kita turunkan, ini kita bandingkan dengan yang ngobos tadi. Kalau dibandingkan dengan mesin yang normal, tentu saja tidak sama ya. Yang normal tidak ngobos itu seperti ini kondisinya. Tidak keluar asap, baik sogok oli ataupun tutup isian oli. Yang benar seperti ini, jadi tidak ada asapnya. Kalau masih normal seperti itu. Oke teman-teman, sudah jelas ya ngobos itu seperti apa.
begini lah, kalau ngobrol seperti ini, sangat jauh berbeda kan, asapnya beda. Oke, terima kasih sudah menonton channel Dukun Mobil Nono.